bukan hanya kelebihan-kelebihannya saja, adapun kelemahannya pada saat kita 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys, welcome back to my channel. Ya, kembali lagi bersama saya Imam Nurholik dari channel Nurholik Agriculture and Farming. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait cara penyambungan pucuk tanaman alpukat. Setelah itu berbagai macam alpukat yang sudah diokulasi. Setelah itu, nah hasilnya ya, hasil tanaman alpukat, buahnya itu seperti apa yang sudah diokulasi, yang dimana wah luar biasa lebat sekali ya. Dan di video kali ini saya tidak membahas terkait cara okulasinya, karena sepertinya kalian harus melihat hasil tanaman dari okulasinya dulu ya, sebelum kita buatkan video terkait cara okulasi tanaman alpukat. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih di video kali ini hasil tanaman alpukat yang sudah diokulasi. Ada yang jenis alligator, setelah itu siger, setelah itu red Vietnam, setelah itu dan masih banyak lagi lah ya. Mari kita kenali dahulu apa itu okulasi dan apa itu sambung pucuk, apa itu sambung sisip dan lain-lain, yaitu teknik-teknik memperbanyak tanaman ya. Nah, untuk okulasi sendiri itu ada dua, yaitu sambung pucuk atau sambung putus dan sambung tempel. Dan untuk yang seperti kalian lihat di gambar ini atau di video ini, yaitu batang hasil dari sambung sisip atau top working, yang dimana sudah jelas kalau dilihat dari hasilnya yang berfungsi sebagai penyokong tambahan untuk nutrisi di suatu tanaman supaya maksimal, yang dimana akarnya itu lebih banyak dan dapat juga lebih kokoh. Tetapi bukan hanya kelebihan-kelebihannya saja, adapun kelemahannya pada saat kita kurang memperhatikan cara-cara untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif, yaitu ada yang pertumbuhannya kurang maksimal, ada yang tidak jadi sambungannya, ada yang mati, setelah itu buahnya lama, dan lain-lain banyak sekali. Supaya hal-hal itu dapat kita minimalisir ya, bukannya kita cegah, karena berhasil atau tidaknya itu adalah kehendak Allah dan kita hanya dapat berupaya. Nah, agar upaya kita itu maksimal, kita wajib belajar, karena ya namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban ya bagi kita kaum muslimin dan muslimat, yang dimana sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwasannya wajib bagi kita untuk menuntut ilmu dari lahir sampai liang kubur. Nah, maka dari itu banyak-banyaklah belajar, apapun itu ilmunya, baik atau buruknya, wajib kita pelajari, karena bukan hanya ilmu-ilmu yang baik saja. Jikalau kita belajar yang buruk juga ya nggak masalah sih menurut saya, tetapi nggak perlu kita terapkan, karena ya layaknya kita sudah diberi akal, pakailah akal itu untuk membedakan ilmu-ilmu yang baik dan ilmu-ilmu yang buruk, yang dimana ilmu-ilmu yang baik itu untuk kita terapkan di dunia dan untuk bekal di akhirat nanti, dan ilmu-ilmu yang buruk itu dijadikan pelajaran untuk hidup di dunia, bukan untuk dicontoh. Oke, nah setelah kita belajar ilmu-ilmu yang baik itu, kita terapkan, kadang kita suka lupa untuk berbagi, karena pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasannya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan di dunia, nah ilmu-ilmu yang kita punya itu sampaikan saja, kita bagi-bagi saja kepada orang lain, karena itu pesan dari Rasul, dan supaya kita diakui umatnya, kita
ikutilah sunnah-sunnahnya beliau. Jangan pelit-pelit ilmu, karena ilmu-ilmu yang kita pelajari itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka dari itu, saat ilmu yang kita sudah pelajari itu dapat berguna bagi orang lain, bahkan itu dapat memberi manfaat ya kepada orang lain, itu wah, itu sangat luar biasa laharan pahalanya. Bahkan bisa menjadi pahala jariah, sampai kita mati pun nanti pahala kita tetap mengalir, karena ilmu-ilmu kebaikan itu dapat terus diaplikasikan oleh orang lain dan membawa dampak yang baik di kehidupan sekitar. Makanya itu banyak-banyaklah bagi-bagi ilmu, karena supaya amal jariah kita banyak. Ya, apalagi sih yang mau dibagi kalau bukan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu kan. Nah, makanya itu ya, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun menurut orang lain nggak berarti, dan menurut kita itu suatu hal yang dapat memberi manfaat kepada lingkungan sekitar, bagikan saja. Karena ya perihal menilai itu ya tempatnya manusia. Wajar orang lain itu melihat kita apa sih, ya gimana, ya udah cuek aja, fokus dengan niat kita, fokus dengan tujuan kita, karena bukan untuk dilihat oleh manusia. Kalau untuk mengharapkan ya apapun dari manusia itu, yang ada bakalan kecewa, karena ya tempatnya manusia adalah tempat yang mengecewakan. Nah, maka dari itu sudah cuek aja, fokus terhadap tujuan, fokus terhadap niat kita itu ibadah. Ya udah, saya pun di sini masih belajar. Seperti jenis tanaman alpukat ini, tidak semua yang saya ketahui, akan tetapi ada beberapa yang saya ketahui. Nah, untuk berbaginya kita pelajari lagi jenis tanaman alpukat, cara membedakannya bagaimana, dan lain-lain. Yang penting inilah beberapa hal kecil yang saya pelajari dan dapat saya bagikan kepada kalian semua, teman-teman saya. Semoga bermanfaat, dan untuk yang tahu jenis-jenis tanamannya, bantu saya chat di kolom komentar. Karena ya saya pun masih perlu belajar terkait seputar tanaman alpukat ini. Jikalau ada salah ya saya mohon maaf, namanya juga manusia, tempatnya salah. Dan jikalau benar itu bukan datangnya dari saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Nah, terakhir ya, saya mohon bantuannya untuk like, comment, share, and subscribe channel ini supaya terus berkembang dan supaya terus saya dapat semangat belajarnya dan untuk berbagi ilmunya kepada kalian semua. Dan insya Allah semoga itu bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ataupun di akhirat.